bisa dapat jamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperagakan model generative learning. Pertama-tama mari kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okta Dewi Trista Ramadhani. Di sini berperan menjadi murid. Perkenalkan, nama saya Musarafan Al-Dadi. Di sini saya juga berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Aldira Zari Areta Zahra. Di sini saya berperan sebagai murid. Perkenalkan, nama saya Jiri Berno. Di sini saya berperan sebagai guru. Sekian dari kami persembahkan videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semua? Sehat Bapak. Oke, baik anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu penemu pertama hukum Newton adalah Isaac Newton pada tahun 1642 sampai 1727. Isaac Newton lahir di Inggris, merumuskan hukum gerak dasar, di mana menjelaskan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Hukum Newton juga mendasari mekanika klasik dan teknologi modern yang ada pada saat ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1. Saya akan membuat perumpamaan. Ini adalah hukum Newton 1. Hukum Newton 1 adalah di mana gerak benda itu diam. Jadi gaya pada benda dinyatakan nol atau konstan. Misi Pak, izin bertanya. Baik, Greta, silahkan. Mengapa pada gaya benda tersebut itu dikatakan nol? Baik, saya akan menjawab. Pada hukum Newton 1, benda dinyatakan nol karena gerakannya konstan. Jadi tidak ada gerak yang mengakibatkan benda itu bisa bergerak. Oke, kali ini kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu hukum Newton 2. Hukum Newton 2 ini memiliki percepatan dan juga arah gaya. Contohnya, jika kita menendang bola, itu akan bergerak ke depan. Jadi ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi anak-anak, benda yang terletak pada benda datar yang bidangnya itu licin atau kasar, yang tidak diberi gaya apapun, bendanya akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya. Jadi itu Bapak seperti kayak konstan gitu ya Pak? Oh iya, gayanya itu konstan, tidak bergerak, tidak diberi gaya ataupun ada gaya pada masa itu. Baik anak-anak, kita akan lanjut pada contoh soal. Saya akan membuat gambar. Arah geraknya itu ke bawah. Saya akan berikan percepatan gravitasi sama dengan 10 dan massa benda sama dengan 5. Berapa resultan gaya F? Baik anak-anak, ada yang bisa mengerjakan? Saya Bapak. Silakan kan? Ini hasilnya Bapak. Oke, jawabannya betul. Kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Permisi Pak, izin bertanya. Itu
pada arah baloknya itu arah vektornya arahnya kemana? Oh, arah benda pada vektor ini ditentukan pada gravitasi. Gravitasi yang bergerak ke bawah. Jadi arah vektornya itu mesti ke bawah. Coba diterima. Oke anak-anak, apa ada pertanyaan lagi? Baik, Fadli. Jadi sebenarnya bahwa mengapa balok yang berada di lantai datar dan licin tetap diam jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Oh, tadi itu sama dengan hukum Newton 1, di mana hukum Newton 1 itu jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka gayanya tetap konstan atau nol. Adapun pada lantai yang licin bergerak ke sana ke sini itu karena kecepatannya itu konstan. F-nya tidak akan terpengaruh pada benda atau kecepatan tersebut. Apakah di dalam menerima? Sudah, terima kasih. Oke, pelajarannya sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Pak. Oke. Jadi Pak, saya tadi kurang mengerti di hukum Newton 1. Nah, gimana boleh tolong dijelaskan lagi hubungan antara gaya, massa, dan kecepatan dalam konteks hukum Newton 1 bagaimana ya Pak ya? Boleh tolong dijelaskan. Oke, kembali pada konsep ya. Dijelaskan bahwa benda ini adalah hukum Newton 1. Apabila benda ini diberi gaya ke arah kanan, maka ini adalah hukum Newton 2. Sehingga rumusnya adalah M kali A. Dapat dipahami? Maaf Bapak, itu bisa dijelaskan untuk F, M sama A nya itu yang apa ya Bapak? Untuk keterangannya. Baik. Kenapa ada M dan A di sini? M adalah massa suatu benda ke arah gaya normal. Maka diberikan M pada kecepatan benda. Kenapa juga ada A di sini? A adalah kecepatan benda. Jika ada gaya F, maka benda akan bergerak dan juga akan menimbulkan kecepatan. Seperti itu. Oke, sepertinya kita cukupkan saja pada hari ini. Kita akan simpulkan bahwa hukum Newton 1 itu adalah benda yang tidak memiliki gaya atau gayanya itu konstan. Sedangkan pada hukum Newton 2 itu memiliki gaya sehingga memiliki percepatan juga sesuai arah bendanya. Apakah anak sudah dapat diterima? Sudah. Baik anak-anak, saya tinggal dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari kami. Di sini dapat disimpulkan bahwa model generative learning itu berfokus kepada siswa. Maka dari itu pembelajaran akan lebih efektif. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.